Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan melakukan uji coba atau melakukan praktikum berdasarkan LKPD yang telah kami susun. Dalam percobaan praktikum sains di sini terdapat pada materi kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan, subtema kebersamaan budaya bangsaku, pembelajaran 1. Adapun kompetensi dasar dalam percobaan praktikum sains ini yaitu KD 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. KD 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan praktikum tentang sifat-sifat bunyi. Bunyi adalah salah satu energi yang dekat dengan kehidupan manusia. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang ditimbulkan oleh getaran dari suatu sumber bunyi dan merambat melalui media atau penghantar lainnya. Bunyi dapat terdengar jika terdapat sumber bunyi yang bergetar, telinga yang dapat mendengar, serta benda yang menghantarkan bunyi ke telinga. Semua getaran yang dapat menghasilkan bunyi adalah sumber bunyi. Nah, sumber bunyi yang berada di sekitar manusia, contohnya seperti radio, televisi, alat musik, klakson, kendaraan, dan lain-lain. Bunyi memiliki berbagai ciri-ciri, diantaranya dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Contoh perambatan bunyi benda padat yaitu bunyi detak jantung yang dapat didengar melalui steteskop. Yang kedua, benda cair, suara dua batu yang dibenturkan satu sama lain ke dalam air. Yang selanjutnya itu benda gas, contohnya petir. Yang kedua yaitu bunyi dapat diserap. Yang ketiga ada bunyi yang dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda padat seperti besi, dinding, ataupun batu-batuan. Bunyi dapat dipantulkan memiliki manfaat untuk mengukur kedalaman laut serta mengukur panjang lorong gua. Syarat-syarat terjadinya bunyi itu ada, karena tidak semua bunyi disebut bunyi. Terdapat syarat yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu terdapat sumber bunyi yang terdengar, misalnya gitar, lonceng. Syarat yang kedua yaitu terdapat zat perantara, di mana tempat bunyi merambat, misalnya udara, air, dan dinding. Seperti itulah sedikit materi tentang bunyi. Selanjutnya, judul LKPD yang akan kami lakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Dan adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama, melalui kegiatan percobaan dan diskusi kelompok kecil, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat bunyi, memantul, dan menyerap. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan dan diskusi kelompok kecil, peserta didik dapat menganalisis jenis peralatan yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan percobaan dan diskusi kelompok kecil, peserta didik dapat menuliskan berbagai alat yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Yang keempat, melalui kegiatan percobaan dan diskusi kelompok kecil, peserta didik dapat menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi, memantul, dan menyerap.
Baik teman-teman, jadi di sini kita akan melakukan percobaan tentang penyerapan dan pemantulan bunyi. Dan di sini kita sudah punya bahan-bahannya. Yang pertama kita akan menguji dengan menggunakan piring yang bahannya terbuat dari seng. Kemudian tutup Tupperware yang terbuat dari plastik. Dan yang terakhir kita akan menggunakan piring yang berbahan keramik. Jadi di sini juga kita ada satu bahan, yaitu spons sebagai tambahan. Nah, kemudian kita akan mulai dengan piring seng. Baik teman-teman, jadi di sini untuk sumber suaranya kita akan menggunakan handphone, dimana di sini kita sudah men-setting tingkatan volumenya di 10%. Jadi untuk setiap bahan nanti juga akan kita samakan di 10% supaya frekuensinya juga sama. Baik, jadi yang pertama kita akan melakukan percobaan pada piring yang bahannya terbuat dari seng. Kita letakkan sumber suara di ujung kiri. Kemudian kita sebagai pendengar akan mendengarkan pantulan dari suara yang dipantulkan oleh piring seng dari ujung sebelah kanan. Ternyata suara yang dihasilkan dari pemantulan piring yang bahannya terbuat dari seng lumayan terdengar. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan piring yang terbuat dari bahan keramik. Jadi sama dengan yang terbuat dari seng tadi, piring yang bahan keramik juga suaranya lumayan terdengar. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan bahan plastik. Ternyata dengan bahan yang berbahan plastik suaranya terasa agak pelan jika kita dengar. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan percobaan dengan spons. Baik, ternyata setelah kita menggunakan spons, suara yang terdengar samar-samar atau bahkan tidak ada sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM S1E019124. Di sini saya akan menyimpulkan hasil praktikum dari kelompok kami, materi tentang sifat-sifat bunyi. Bunyi adalah suatu energi yang dekat dengan kehidupan manusia. Bunyi merupakan gelombang yang ditimbulkan oleh gemetaran dari suatu sumber bunyi dan merambat melalui media atau penghantar lainnya. Bunyi juga dapat mendengar serta benda yang menghantarkan bunyi ke telinga. Sedangkan pendengaran adalah kemampuan untuk menganalisis suatu suara.
Adapun ciri-ciri bunyi, yang pertama dapat merambat melalui benda padat, yang kedua bunyi dapat diserap, yang ketiga bunyi dapat diserap atau direndam menggunakan benda lentur seperti yang sudah diterapkan oleh teman saya di atas. Yang keempat, bunyi dapat dipantulkan. Dan yang selanjutnya adalah sifat-sifat bunyi. Di sini ada 3 sifat bunyi. Yang pertama, memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua, dapat diserap dan dipantulkan. Dan yang ketiga, dapat dibiasakan.